membawa barang bantuan ke korban bencana alam, yaitu di daerah Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah, Kelurahan Mawa yang telah memberikan sumbangsi moral kepada kami untuk melakukan kegiatan ini. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada warga Perumahan Danau Alam Pendidikan yang telah membantu kami untuk melaksanakan kegiatan sosial ini. Semoga bantuannya menjadi pahala ladang pahala buat bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan bantuan kepada warga bencana. Kami sekarang ada di Kota Makassar. Perjalanan sampai ke daerah bencana kurang lebih 8 jam sampai 10 jam. Kita mulai berangkat yuk, ikuti perjalanan kami sampai ke lokasi bencana. Terima kasih. Bantuan kepada korban bencana alam. Semoga bisa bermanfaat buat mereka. Nah, kita mulai berangkat. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan ini selamat sampai tujuan tanpa hambatan, tanpa gangguan. Jam sudah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Posisi kami sekarang ada di Kota Baru dan perjalanan kami sudah melewati 2 kabupaten, yaitu Maros dan Pangkep. Nah, kita akan melewati masih 5 kabupaten lagi, yaitu Parepare, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Raya, dan Kota Palopo. Habis itu sampai di tujuan. Kami berusaha sampai di tujuan sebelum siang. Halo guys, jam sudah menunjukkan pukul 23:30 waktu Indonesia Tengah. Kita sekarang akan memasuki perbatasan Kota Parepare. Kita sudah masuk di Kota Parepare, di mana salah satu kota madya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Parepare, di mana dilahirkannya salah satu tokoh Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie, dengan diabadikannya patung beliau bersama istri Ibu Ainun B.J. Habibie. Anda bisa lihat di samping kanan saya patung beliau beserta Ibu Ainun. Pagi guys, jam sudah menunjukkan pukul 6:30. Kami akan memasuki perbatasan Kabupaten Luwu Utara. Di samping kiri saya banyak juga rombongan yang membawa bantuan ke lokasi bencana. Kami sudah memasuki wilayah Kecamatan Bebunta. Kecamatan ini salah satu yang terdampak oleh banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu. Di sini sudah banyak didirikan posko-posko relawan ya guys. Inilah kondisi terkini Jalan Trans Sulawesi yang sudah sangat parah, dan Anda bisa lihat gundukan-gundukan tanah kiri kanan itu adalah tanah yang dibawa pada saat banjir beberapa hari yang lalu.
kondisi rumah-rumah warga yang sudah tidak layak ditempati lagi karena sudah dipenuhi dengan tanah, menghampiri ke atap rumah mereka. Guys, kita akan melihat lebih dekat lagi kondisi rumah-rumah warga yang sudah tidak layak untuk ditempati. Nah, mereka masih berusaha untuk mencari barang-barang mereka yang masih bisa digunakan. Kita jalan lagi ya guys. Bisa dilihat guys, batang pohon yang sebesar ini dibawa oleh banjir ke tengah-tengah pemukiman warga guys. Kondisi perumahan yang ada di sini guys, yang sudah tidak berpenghuni lagi. Kompleks ini seperti kompleks pekuburan guys, tidak ada suara-suara, tidak ada orang. Dan posisi saya berdiri ini di samping atap. Bisa dilihat tanah sudah menghampiri atap rumah warga. Dan ini tanah yang dibawa pada saat banjir bandang terjadi. Seperti inilah kondisinya, yang tidak memungkinkan untuk ditempati pada saat ini. Aduh, macet. Ini kemacetan terjadi karena banyaknya mobil-mobil yang membawa bantuan ke wilayah di sini. Itu masih dalam proses pembersihan di masjid menggunakan ekskavator guys. Inilah kondisi mobil yang terdampak banjir pada saat itu. Jam sudah menunjukkan pukul 8:30. Perjalanan dilanjutkan ke pusat kota Masamba. Seperti inilah kondisi pusat kota Masamba yang sudah rusak parah. Kondisi terakhir kota Masamba yang sampai hari ini. Lihat di belakang saya, rumah tenggelam sampai ke atap-atapnya. Kita lihat lagi yang lain, yuk ikuti yuk. Ini kondisi sungai kota Masamba yang awalnya sangat cantik dengan taman-taman bunganya, sekarang sudah hancur lebur. Yang seperti ada di video ini, lihat atap-atap rumah orang sudah rata
dibawa oleh banjir. Ayo lihat. Yang penuh dengan tanah sampai ke atap. Nah, inilah pohon-pohon kayu yang dibawa oleh banjir waktu banjir bandang. Yang betul-betul tidak memungkinkan warga untuk mengevakuasi kayu-kayu yang besar ini. Kita bisa lihat di belakang saya. Seperti itulah kondisinya. Nah, itu kondisi masjid yang tanah sudah sampai di atap masjid. Ini tanah yang dibawa oleh air ketika banjir dan susah untuk dibersihkan. Butuh waktu berbulan-bulan untuk membersihkan tanah ini. Ini seperti lahan baru, padahal di sini dulu itu pasar. Kita bisa lihat aktivitas warga yang menggali tanah yang ada di dalam rumah mereka. Yuk. Bisa lihat tempat tanah pijakan saya sekarang. Ini dulu dasarnya itu tuh. Dasarnya tanahnya itu di situ. Nah, sekarang setinggi ini itu tanah yang dibawa oleh banjir. Sekitar hampir 2 meter. Kondisi rumah warga yang masih tergenang air, yang sementara kejadian sudah melewati dari 2 minggu. Tidak ada apa-apa yang bisa diambil. Yang itu rumah yang atap di belakangnya yang warna hijau. Itu kejadiannya jam berapa, Kak Bu? Bisa deh. Sama sekali tiba-tiba air, tiba-tiba tinggi begitu. Enggak mau sih. Karena airnya kencang tuh deras. Oh, langsung. Ya Allah. Tidak ditahu ini kapan bisa turun. Nggak turun itu kira-kira, Bu. Jadi Ibu tinggal di mana sekarang? Di masjid mana, Bu? Di kantor daerah. Kantor daerah. Oh, banyak pengungsi di sana berarti, Bu ya? Iya, banyak. Itu kalau pengungsi-pengungsi di situ dia butuhkan apa sih, Bu? Selimut, sarung begitu, Bu. Sekarang itu kan dapur umum sekarang dia itu mau pulang yang dari Luhut Timur itu. Iya. Udah mau pulang. Kami pikir ini nanti lagi mau masak. Tidak ada juga kompor sih, tidak ada. Iya, enggak ada apa-apa, Bu ya. Nah, kalau pulang nggak, karena besok dia mau pulang. Jadi selanjutnya, Bu? Dia itu minta satu itu bagaimana, ada dapur pengganti atau Nah, sekarang kita ada di kantor daerah Kabupaten Lu Utara.
di mana pengungsi berada. Salah satu tempat pengungsian yang ada di kantor daerah Kabupaten Luwu Utara. Nah, kita sisa cari koordinatornya, tempat di mana barang akan ditaruh. Ada sedikit bantuan buat mereka, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cari yuk. Masa bawa sarung sama selimut apa kita butuh? Pempers ada. Sarung sama selimut. Masih ada? Iya. 5 toh? Masih ada? Tidak ada tikar. Tikar ada tikar. Ada anu, Ambal. apa lagi namanya? Anu, apa lagi namanya? Selimut. Selimut yang ada. Sarung mana kita nenek? Sarung. Nenek mau sarung. Iya. Karpet. Saya tadi. Anu Ji, ambal. Iya. Selimut. Apa selimut? Jangan selimut, ada mi. Ada mi selimut tak? Iya. Sarung mi. Sarung. Selimut tak? Ambal anu. Itu ambal. Apa tuh? Apa? Yang mana itu? Karpet itu yang begitu. Tuh lihat dulu nah. Aku kasih makidi kita lihat di situ. Saya kasih turun nih semua. Dek, Tapi nanti aku kita tahu, dulu. Bantu dulu turun. Ada itu, ada mungkin apa semua di dalam. Nanti kita Ada pilih. jambal itu ambal ya. Ya. Yang kayak itu nak. Ambal. Mana selimut tadi minta? Ada Ji. Ada. Ada aja kalau selimut. Kita kasih. Ya ini alas tidur. Ya, kasih turun ya semua. Ini juga. Mana mi sedap tadi? Oh, ada bajunya anak ini. Iya, Mas. Oh iya. Iya. Dalam. Dari Makassar. Oh, Makassar. Iya. Pakaian ini nak, pakaian kecil. Pakaian kecil. Ya. Ya, ada itu mungkin di situ. Ya. Bongkar mungkin Bu, ada itu. Itu sarung banyak itu sarung baru. Iya, banyak sarung baru itu. Banyak sarung baru itu. Mudah-mudahan bermanfaat Budi, minta maaf seadanya. Bermanfaat. Makasih banyak. Terima kasih banyak, mudah-mudahan panjang umur. Karena bantuan enggak ada.
Bapak-bapak, ibu-ibu, sumbangannya sudah kami salurkan kepada yang berhak. Semoga sumbangan Bapak ibu-ibu menjadi ladang pahala buat Bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan kami ucapkan terima kasih atas semua sumbangsi teman-teman yang lain telah membantu kami sampai ke tujuan kami. Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu kami sampai tersalurnya semua bantuan yang kami lakukan untuk korban banjir Kabupaten Luwu Utara.